Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu. Ada terdengar? Halo. Dengar. Waalaikumsalam, dengar Ibu. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat bertemu ya Bu, bertatap muka kali pertama. Mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin ini karena kali pertama Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya menyoba tanya begah memang Bu ya. ini rumah di kebun nih Bu. Kebetulan lagi libur kan. Jadi lagi libur. Lagi di kebun. Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore yang baik ini sudah dipertemukan kita bersama dalam ruang diskusi ya, forum diskusi konsep ya. Ini untuk rukol yang pertama Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu bahwa kegiatan ini mungkin semuanya bagi kita adalah kali pertama Bapak dan Ibu masuk melalui PMM. Jadi semua masih keteter kami Bapak dan Ibu, jadi mohon maaf sebesar-besarnya gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga karena kali pertamanya masuk melalui LMS juga masih keteter kita Bapak dan Ibu. Untuk itu sama-sama kita maklumi Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ini pertemuan kita di ruang kolaborasi ini kita insya Allah bila diberikan kesempatan Bapak Ibu, mungkin kita akan diberikan waktu 2 jam. Kalau untuk rukol ini Bapak dan Ibu kita 1 jam itu 1 JP itu 45 menit Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita 2 jam hari ini berarti 90 menit atau 1 jam setengah ke depannya kita akan bertemu dalam ruangan kolaborasi ini. Nah, Bapak dan Ibu sepertinya sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak dan Ibu alangkah baiknya kita berdoa dulu. Di sini ada 3 Bu ya. Pak Sahrudin, terus Bapak Pipi kita ya. Ada 1, terus 1 lagi Pak Salihin. Ada kelihatan Bapak Ibu? Iya. Sepertinya tidak ada ya. Halo, Ibu-ibu ada di belakang layar? Ada Ibu. Ada Ibu. Ada Bu, ada semua hadir. Untuk membuka, apakah susah untuk membuka kamera Bapak Ibu? Saya lihat nih background saya ini rumah di kebun nih Bapak Ibu, lagi berlibur. Jadi alhamdulillah. Pak Silin gimana kalau pertemuan kita kali ini Bapak pimpin doa Al-Fatihah juga oke lah untuk dipimpin kami para ibu-ibu ini. Bagaimana Pak? Saya? Mana udah ada hilang lagi. Baiklah Bapak dan Ibu, kalau begitu mari kita mulai kegiatan kita ini dengan membaca Ummul Quran dalam hati kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi memberkati kegiatan kita ini selama insya Allah 2 jam ke depan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal amin. Baik Bapak dan Ibu, coba kita sapa dulu mana ibu-ibu pipi kita yang sudah berhadir yang nanti akan membimbing Bapak dan Ibu di lapangan. Sementara hanya saya Bapak Ibu ya. Ini ada Ibu Nila, silakan Ibu Nila. Menyapa dulu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, salam kenal untuk Ibu Fasilitator. Perkenalkan, nama saya Nila Sari. Saya adalah PP di angkatan ini, PP 2 Ibu. Kebetulan saya juga CGP angkatan 6 yang lulus PP pada tahun ini. Salam kenal juga untuk semua teman-teman CGP yang ada di Kota Sabang. Selalu semangat dan terus bergerak bersama majukan pendidikan Indonesia. Terima kasih Ibu. Yuk, terima kasih Ibu Nila. Waalaikumsalam. Baik, yang kedua, Ibu apa ya? Ibu PP kita? Bapak Jasa Bang, udah masuk? Mana Ibu PP kita satu lagi? Ibu Zarkiah, Bu. Iya, Zakiah ya? Ibu Zakiah ya? Baik, mungkin belum berhadir. Baiklah Bapak dan Ibu, karena Ibu Pipi sudah memperkenalkan diri, saya juga sedikit memperkenalkan diri. Mungkin walaupun Bapak dan Ibu sudah apa tadi di LMS sudah ada. Jadi saya namanya Bu Sri Banun. Saya panggilannya biasa Bu Sri. Nah, kemudian saya ini saat ini masih bertugas aktif sebagai kepala sekolah SD Negeri Nehen. Masih kepala sekolah Bapak Ibu. SD juga di Nehen. Kalau dulu pernah ke LPMP yang masih posisi di Nehen, nah insya Allah di 200 meter lah dari posisi LPMP itu sekolahannya. Kalau tinggalnya Bapak dan Ibu di Bandung, Banda Aceh ujungnya, di Pelabuhan Malahayati dulu, Pelabuhan Sabang dulu, Krung Raya. Nah dulu sebelum dibawa ke Ulele kan di Krung Raya ya, pelabuhannya. Nah saya di sana. Itu di simpang air panas itu, 200 meter ke atas rumah kita. Kalau seandainya masih jalur Sabang dulu, saya bisa Bapak Ibu aja mampir ya. Nah, tapi ini karena sudah ke Ulili. Kemudian mungkin saya dipercayakan kepada Bapak Ibu nanti untuk angkatan ke-11 ya kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, mudah-mudahan kita bisa saling membantu, saling belajar, kita semuanya untuk mendapatkan ilmu Bapak dan Ibu, jadi tidak harus mengenal orang siapa, pada siapa kita harus belajar. Nah, Bapak dan Ibu, ini situasinya hari ini karena saya pun lagi berlibur, Ibu lagi berlibur juga ya. Kalau ada yang keluar kota nih, keluar kota Sabang. Kalau saya lagi di luar nih Bu, lagi ke kampung. Ada Bu, sama. Kami lagi di kampung juga Bu. Itulah. Jadi ini saya mohon maaf nanti bila ada gangguan apa namanya nih, biasa ya menjadi gangguan daring ini. Kalau bukan dengan listriknya ya dengan sinyalnya ya Bapak Ibu ya. Seperti kemarin. Jadi siapa yang masih berkendala dengan LMS-nya? Sepertinya semua provinsi ataupun semua kita mengalami hal yang sama karena ini hal baru Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harap bersabar. Kalau untuk nanti kalau untuk tes tesnya itu nggak usah khawatir, dijanji oleh penyelenggara kalau seandainya nanti sudah situasinya sudah normal kembali, LMS-nya sudah bisa buka kembali, akan diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti pretest seperti itu. Dek, belakang sedikit Dek. Baik Bapak dan Ibu, apakah Ibu-Ibu CGP ini saling berdekatan atau tidak ya? Ada yang berjarak jauh atau berdekatan Bapak Ibu, silakan. Kita sambil menunggu Bapak-bapak dan Ibu-Ibu yang lain bergabung, kita pun santai dulu ya. Ibu Indriani, ada yang rekan-rekan yang ada nih satu kelas nih? Iya Ibu. Dengan siapa yang berdekatan? Dengan siapa? Dengan Ibu Nurisma, kemudian dengan Ibu Fajaria, dengan kebetulan PP saya Ibu Nila Bu juga dekat. Bu Nila. Tidak. Ya, ya.
Kemudian kita nih ada satu loh Ibu dari PAUD atau TK ya, Ibu Sri. Ibu Sri. I-nya pakai I ya, bukan Sri seperti saya atau Ibu Sari ya, pakai Sri. Itu Ibu Sri dari PAUD itu. Kemudian kita juga tidak ada abang-abang SMA, yang ada cuma abang SMP ya, ada 3 orang ya. Ibu-ibu yang mana yang SMP nih? Ibu Ina dari mana Bu Ina SMP? Saya dari SD, Bu. SD ya. Tidak menjadi persoalan bagi kita dari manapun kita, mau SMP atau SMA, kita berusaha untuk selalu berkolaborasi. Saya berharap dalam grup ini nanti itu kita harus ciptakan kekompakan kita sendiri. Kolaborasinya itu harus lebih kuat, terutama di dalam satu kelompok PP. Jadi istilahnya bila ada teman yang mengalami kendala, ya bagaimana caranya lah kita membantu, saling membantu, supaya nanti sekali masuk seperti ini, insya Allah juga kita sekali keluar, sekali selesai, begitu ya. Saling membantu, saling. Satu lagi, ini mungkin ibu-ibu belum terbiasa. Saya melihat ibu saya katakan, ini kenapa sih kita nih kok jadi slow respon gitu ya. Jadi di di chatnya itu biar apapun persoalan jangan biasakan japri masuk ke grup. Jadi semua persoalan bisa dibantu oleh teman, bisa didengar oleh saya, bisa juga nanti dibantu oleh admin kelas seperti itu. Ya, jadi apapun persoalan kita hari ini semua masukkan ke dalam kelas, ke dalam grup. Nah, seperti itu. Jadi agar kita nanti saling bantu. Oh, saya punya masalahnya seperti ini loh. Nah, kenapa? Apa ini? Ibu Nurisma, ada solusi dari Ibu Eli gitu kan, ada Ibu Ina. Jadi kita saling membantu. Bu Saripah gimana Bu Saripah? Ini kalau masalah IT saya tanya dulu, kemampuan IT kita gimana? Ayo, silakan. Berkomen aja. Ini kita kan saling kenalan. Ayo, jangan ini ya, jangan sungkan gitu, jangan merasa ini. Kita hari ini cuma 14 loh di ruangan ini. Kalau kemarin-kemarin itu cuma 12 orang gitu. Nanti di ruang kolaborasi sama persepsi atau materi nanti itu dengan instruktur, itu bergabung. Ada berapa tuh di Kota Sabang? Ibu Nila tahu berapa kelas di Kota Sabang? Ini satu dengan saya, satu lagi dengan Ibu apa ya? Ada sedikit juga atau kelas? Ya, sepertinya seperti itu. Tadinya saya juga mau ikut Bapak dan Ibu jadi CGP rekognisi, tetapi ketika di Perpal kemarin ternyata saya tidak lulus. Ternyata ada surat saya satu yang ketukar gitu. Jadi begitu di Perpal saya nggak jadi lulus. Jadi harusnya kita sama-sama Bu jadi CGP gitu kan. Nah, kepada ibu-ibu yang CGP nanti saya anjurkan untuk selalu ini karena pendidikan guru penggerak ini Bu berjenjang ya. Arti berjenjang tuh begini, nanti ibu-ibu dimulai dulu dari CGP. Setelah dari CGP nanti masuk ke PP. Dari Mas PP nanti bisa ikut jadi fasilitator. Setelah jadi fasilitator nanti jadi instruktur, narasumber dan seterusnya. Jadi ikut itu jenjang itu jangan dilupakan atau jangan diabaikan. Nah, satu lagi, apakah Bapak dan Ibu di ruangan ini sudah sertifikasi semua gitu? Belum, Ibu. Oh, belum ya? Ibu Rika belum? Belum. P3K apa PNS? Belum, Bu. P3K? PNS. Ibu apa? Terus? Bu Khairul panggilannya apa, Bu? Ini siapa yang terbuka nih? Bu Pazar ya? Terbuka itu apanya? Mikrofonnya. Iya. Ibu Elis Lestari juga terbuka. Sudah Bu, untuk sertifikasi alhamdulillah sudah. Untuk Nah, jadi bagi ibu yang belum sertifikasi, insya Allah selesai nanti ini, bila ibu sudah menyelesaikan dan insya Allah lulus, nanti ibu nggak pembekasan dan memenuhi syarat-syarat tertentu sedikit lagi, nanti
langsung pada pendidik juga, Bu. Nah, seperti itu. Ada ini Ibu ya katanya join tidak diterima. Oh, itu ya. Apa nih? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, nanti kita akan berkenalan lebih lanjut. Jadi kita kira-kira di dalam ruang kolaborasi konsep forum diskusi ini, apa kira-kira yang akan kita pelajari. Jadi Bapak dan Ibu, saya mohon izin saya screen dulu. Mohon ya dipreskan apanya, disemangatkan lah. Yang namanya tetap maya Ibu-Ibu. Ini alhamdulillah hari ini cuma 2 JP ya. Nanti kalau untuk yang grup ruang kolaborasi yang sesi 1 itu nanti 3 JP. Kemudian sesi kedua juga 3 JP. Jadi itu nanti kita mulai lebih awal dari pukul 14 nanti sampai dengan 4:30 seperti itu. Ya. Terus ini saya mohon izin juga, ini kan lagi liburan. Nanti kalau mau Bapak Ibu minta pagi, request saja di grup ya. Itu semua berdasarkan kesepakatan kita, yang nggak boleh itu malam. Tapi nanti setelah Bapak dan Ibu sekolah, tidak boleh lagi pagi. Nah, karena kenapa? Kalau pagi nanti mengganggu waktunya anak kita belajar, kalau malam nanti mengganggu waktu yang rumah ya. Nah, seperti itu. Jadi waktu kita hanya antara pukul 12 siang sampai dengan jam 18. Nah, jadi mohon nanti kalau ada yang mau, ini kan besok nih tanggal 20, berapa lagi kita bertemu Bu? Belum lihat jadwal ya? Bu, jadwalnya di print. Setelah di print nanti sudah dilewatin di Stabilo seperti itu kan. Jadi ini sudah seperti itu. Ini kalau udah jadi TKPA harus agak lebih rajin lagi lah membuka melihat WA grupnya gitu ya atau jadwalnya. Baik Bapak dan Ibu, saya izin saya screen dulu ya kira-kira apa ya yang kita bahas atau kita pelajari di dalam pertemuan kali ini ya. Jadi ini mari kita melihat sebentar. Nanti silakan Bapak dan Ibu berdiskusi. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Yang diproses ya. Oke. Nah, nih. Jadi kita saya tidak slow ininya Bapak Ibu ya karena tidak bisa bergeser saya lihat. Baik, ini Bapak dan Ibu, jadi kita hari ini pada posisi eksplorasi konsep modul 1.1. Saya berharap Bapak dan Ibu, nggak bisa berharap ya, karena masih ada yang melapor bahwa tidak bisa buka LMS ya Bapak Ibu ya. Benar, tidak ada yang bisa buka LMS. Jadi ya harap maklum lah Bapak dan Ibu, tapi mudah-mudahan mungkin kalau di download modulnya barangkali sudah bisa dipahami. Kalau tidak nanti diskusi kita tidak nyambung Pak Ibu ya. Nah, baik. Jadi ini forum diskusi ini kita berkenaan dengan bagaimana refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Seperti cerita tadi, kita akan bertemu dalam waktu 2 jam pembelajaran. Nah, apa saja nanti skedul ataupun identitas modul itu Bu ya. Ini identitas modul yang kita pelajari hari ini. Bisa bergerak Bapak Ibu? Slide-nya. Saya. Nah, ini. Jadi kita di modul 1 ini refleksi filosofi. Siapa yang tidak bisa masuk? Sebentar ya. Ini apa? Bisa masuk enggak itu Ibu Zakia? Baik Bapak dan Ibu, ini dia modul kita. Jadi refleksi filosofi pendidikan
KHD ya Bapak Ibu, itu biasa Ki Hajar Dewansara itu biasa kita ini KHD gitu. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam persoalannya ini hari ini kita ada beberapa orang yang belum bisa membaca atau membuka modul 1.1 ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di grup kita, bahwa untuk kita bisa berdiskusi agar bisa nyambung itu apabila Bapak dan Ibu ikut alur merdeka. M-nya itu apa? Mulai dari diri. H-nya itu apa? Nah, jadi kan itu merdeka gitu kan, mulai dari diri. Terus hanya apa tuh? Udah baca Bu? Alur merdeka? Saya juga jadi lupa. Nanti coba dilihat kembali. Nah, alur merdeka. Nah, jadi itu A-nya itu kemudian R-nya apa? Kan, kemudian nanti I-nya apa? Elaborasi, kemudian apa? Nah, seperti itu. Jadi aku ikutin alurnya. Jadi kalau melompat nanti dari M ke Z nanti itu nggak nyambung waktu kita diskusi. Itu ada tagihan. Nah, Bapak dan Ibu, tagihannya itu diisi. Kalau disuruh diskusi ya diskusi. Kalau disuruh untuk apa namanya menjawab ataupun membuat komen untuk pendapat teman, lakukan seperti itu. Karena di situ nanti Bapak dan Ibu akan dengan sendirinya. Bapak dan Ibu terabsen karena Bapak itu akan terlihat sana berapa JP kita berapa jam Ibu. Nah, tapi Bapak dan Ibu hari ini sesinya adalah forum diskusi refleksi kritis. Nah, seperti itu. Kenapa sudah menghilang ya Bapak Ibu? Nah, ya. Nah, ini bersama saya, Pasil Bapak dan Ibu, Ibu Sri. Kemudian kompetensi lulusannya. Setelah nanti Bapak dan Ibu belajar modul 1 ini, diharapkan Bapak guru penggerak ini memahami. Nah, ya, Bapak dan Ibu nantinya akan memahami alur apa? Peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru penggerak nanti melalui refleksi diri yang Pak, nampak saya Bu, kecil sekali tulisannya. Seperti itu nanti Bapak dan Ibu setelah selesai modul ini Bapak dan Ibu nanti berkomitmen atau mampu ya secara reguler untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi diri, kematangan diri demi pendukung pembelajaran murid. Nah, adapun capaian modul ini Bapak dan Ibu, itu yang pertama Bapak dan Ibu calon guru penggerak ini akan mampu memahami pemikiran filosofi KHD, kemudian melakukan refleksi kritis atas pemikiran tersebut. Kemudian dalam konteks pendidikan Bapak dan Ibu tulisannya ya. Padahal di laptop nggak terlihat juga. Inilah Bapak dan Ibu. Kemudian capaian khusus modul ini adalah secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu Bapak dan Ibu calon guru penggerak untuk mampu memiliki yang pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD. Kemudian yang kedua keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas negeri dan yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai ketuntasan kekuatan karakternya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah identitas modul yang saat ini sedang kita bahas Bapak dan Ibu ya, yang akan kita pelajari. Nah, inilah identitas modulnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini agenda kita hari ini. Sudah nggak bisa bergerak.
Bisa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, baiklah hari ini kita akan bertemu. Yang pertama tadi adalah pembukaan. Pembukaan ini akan kita lalui. Ini sudah screen-nya sudah tidak ini Bapak Ibu ya. Coba saya ulang screen lagi supaya bisa bergerak lagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Ini siapa yang terbuka Bu? Ibu Sri ya, Ibu Sri Lestari itu terbuka Bu. Jadi bunyi suaranya. Coba matikan dulu mikrofonnya. Ya, terima kasih. Nah, sudah apalagi kita ya. Tidak bisa juga Bapak dan Ibu berpindah. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti inilah. Inilah kendala dari Ibu pertama. Jadi, saya bacakan saja Bapak dan Ibu. Bagus dinyalakan. Tapi kenapa seperti itu? Baik Bapak dan Ibu, karena ini tidak mau berpindah. Sudah berpindah tuh Bu ya? Oke. Baik, ini pembukaan kita nanti ini kita lalui sampai 25 menit Bapak Ibu. Kemudian nanti yang kedua kita refleksi kritis selama 30 menit. Dalam refleksi kritis ini maksudnya adalah kita akan berdiskusi bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu selama ini di sekolah yang berkenaan dengan pemikiran KHD di Bapak yang sudah belajar secara mandiri ya. Nanti mohon ya responnya Bapak dan Ibu berdialog kita bersama bagaimana tidak harus begini Bu, Bapak Ibu, kita tidak ada pembenaran, kita tidak ada salah. Yang penting menurut pemikiran kita itu apa? Tuh, mari kita curahkan di sini. Nah, kemudian dialog diskusi ini kita dalam bentuk dialog, kemudian tanya jawab. Kalau ada pendapat teman mau direspon silakan seperti itu. Kita terbuka saja Bapak dan Ibu ya. Ini kita mainkan dulu apa ini kayaknya masih apa gitu kaku gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang keempat nanti refleksi umum ya atau umpan balik. Kalau ini mungkin saya tidak punya waktu khususan ataupun apa, tapi mungkin nanti selesai dari teman-teman berjawab, kita langsung saja refleksi di sana. Nanti baru kita akan 5 menit di jam terakhir kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini. Ini tadi Bapak dan Ibu, kemudian agenda kita. Waduh, nggak mau jalan lagi deh Bapak Ibu. Seluruh respon rupanya sinyal hari ini. Berat juga nih. Baik Bapak dan Ibu. Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD dalam forum ini. Seperti cerita tadi Bapak dan Ibu, kita berdiskusi ya. Nah, ini tujuannya nanti agar Bapak nanti mampu berbagi bagaimana pandangan Ibu Fajar, bagaimana pandangan Ibu Ina, bagaimana Syarifah, seperti itu. Kita akan berdiskusi di sini dengan apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari selama 19 kemarin itu di dalam mulai dari diri. Kemudian Bapak dan Ibu di sini juga kita selanjutnya ada skenario pembelajaran. Di dalam skenario pembelajaran inilah sebenarnya yang kita cerita nih, yang sedang kita cerita ini. Jadi di sini Bapak dan Ibu, fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran seperti yang sudah kita baca tadi. Kemudian fasilitator meminta nanti CKP untuk saling membuka diri ya terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan reflektif dalam memaknai, menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya, oh di sekolah saya sudah begini loh Bu, sekolah saya seperti ini, seperti itu. Terkadang Bapak dan Ibu kita nggak mikir, oh ternyata ini sudah saya lakukan gitu ya.
Tetapi selama ini nggak ada yang katakan ini begini, ini begitu, seperti itu. Nanti akan terbuka pemikiran Bapak dan Ibu di dalam kita berdialog bersama nanti. Jadi nanti setiap Bapak Ibu untuk menyampaikan ya, memberikan perspektifnya bagaimana tentang pemikiran KHD ini dan apa yang sudah dilakukan, seperti itu. Kemudian Ibu Jasabang ini belum bisa masuk katanya, kenapa? Tolong ya siapa Bapak dan Ibu kirimkan linknya ke Bapak Jasabang ya. Alhamdulillah udah Bu. Alhamdulillah. Oke, siap. lanjut. Oke deh. Tadi ini ya Pak ya. Oke, nanti baru kita sapa Bapak Jasabangnya ya. Siap Bu. Bu, jadi nanti di dialog diskusi ini tadi kami berharap Bapak dan Ibu yang menjadi calon guru penggerak angkatan 11 ini saling berdialog lah. Berkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD. Saling bertanya atau saling mengkonfirmasi perspektifnya rekan CGP lain. Saya tugasnya selaku fasilitator Bapak dan Ibu hanya memfasilitasi, tidak memberi materi kepada Bapak dan Ibu. Nanti materi kita dari instruktur, dari narasumber, seperti itu ya. Saya hanya memberi fasilitasi saja kepada Bapak dan Ibu bagaimana Ibu berdialog, berdiskusi dengan rekan-rekan semuanya. Jadi terkadang di sini kita ada seperti keraguan gitu ya. Seperti Bapak dan Ibu kepala SMP, SMA, SMK dulu yang saya fasilitasi. Kebetulan saya ini sudah yang kedua kali Bapak dan Ibu. Yang pertama kali kemarin itu di angkatan 9, itu CGP-nya dari Aceh Timur, seperti itu. Sebelumnya itu saya juga dari PP ya. Jadi waktu PP saya kemarin itu disampaikan sama kepala sekolahnya, apa ini guru SD, apa bisa memfasilitasi itu guru kami itu bahasa Inggris loh, ada dari mesin katanya gitu, yang SMK kan ada dari biologi, bahasa Inggris. Jadi saya sampaikan kami selaku dulu PP ya diragukan gitu kemampuan PP-nya. Nah, gitu saya sampaikan kami selaku PP itu tidak menyentuh esensial seperti masuk ke apanya Ibu ini ya, ke pembelajaran dia. Kami ini hanya bagaimana kami memfasilitasi Bapak dan Ibu menggali kompetensi yang ada daripada Bapak dan Ibu itu bagaimana ke langkah ke pembelajarannya seperti itu. Nah, ini selaku fasilitator saya seperti itu juga. Jangan nanti Ibu berpikir, oh kok ada PAUD ya di antara kita, kok ada SMP, ada SD, seperti itu. Hari ini bagaimana kita ilmu daripada guru penggerak ini akan kita kolaborasi, bagaimana kita bertukar pengalaman. Jadi di sini nanti Bapak, mari kita dialog di dalam diskusi dan tanya jawab. Nah, selanjutnya nih di nomor 4 ini refleksi dan umpan balik. Jadi nanti saya hanya memberi umpan balik, memberikan penguatan terhadap pemahaman Bapak dan Ibu. Dan nanti sampai kita saling berseteru sampai diskusi ini berakhir, Bu Penjar ya. Jadi biar diskusinya berkomen di dalam buku aja, selesai dari sini kita tutup dengan doa di bawah. Nanti kita saling maafkan. Nah, di sini terkadang Ibu kita paham bahwa kita saling belajar, kita menjadi pendengar, menjadi pembicara seperti itu kan. Karena nanti Bapak dan Ibu ini kan bisa belajar coaching di sini nanti. Ini baru permulaan loh Bapak dan Ibu kita di konsep ini tadi ya. Oke, nah yang ke 5 itu ya penutup, tadi kita di sana udah sampaikan 5 menit, nanti kita tutup dengan doa bersama sekaligus nanti kita foto bersama ya. Baik, jadi inilah Bapak dan Ibu skenario pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ada satu yang menjadi diskusi kita hari ini Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Coba tampil enggak ya? Kita perlu udah di situ dia ini. Katanya no respon. Nah, kesepakatan belajar Bapak Ibu.
Ini tentu Bapak dan Ibu di sekolah sendiri juga melakukan ya, setiap pembelajaran hari ini kan diharapkan Bapak dan Ibu membuat kesepakatan belajar. Atau kalau sekarang udah diganti, jadi apa ya Bapak Ibu? Kesepakatan kelas. Oh, kesepakatan kelas. Atau ada lagi istilahnya itu, ada lagi itu, apa namanya? Kesepakatan dengan, itu dulu yang kita misalnya sebelum masuk sekolah, masuk ke kelas, apa ya istilahnya lagi sebelum kesepakatan. Nah, jadi kita masuk ke kelas jangan terus tempel di dinding itu dari mulai masuk pertama kelas Bu, itu itu Bu Zakia sudah bergabung. Selamat bergabung Bu Zakia ya. Terima kasih Ibu. Ya, juga rupanya masuk hari ini kita dengan sinyalnya. Jadi Bapak dan Ibu jangan nanti kesepakatan belajar itu kita tempel di kelas itu waktu kita masuk kelas ini kan nanti masuk tahun ajaran baru ya. Terus dapat murid baru dari kalau dulu kelas 4, berarti sekarang dia di kelas 5, dia guru baru dengan kelas 5. Buatlah kesepakatan belajar tuh, kontrak belajar ya. Nah, Bu di dinding, di karton. Itu jangan nanti begitu masuk pertama sampai itu naik kelas lagi masih itu kesepakatan. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi setiap pembelajaran itu buatlah kesepakatan dengan siswa kita gitu. Mungkin hari ini lain ya kesepakatannya. Sesuai dengan materi hari ini barangkali. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita pun demikian Bu. Jadi di ruang rukol ini kita juga punya kesepakatan. Nah, seperti ini. Kalau ada yang mau ditambah ya silakan seperti itu. Nah, kalau ada yang perlu, oh ini nggak perlu lagi Bu, gitu ya kita buang gitu kan. Nah, seluruh peserta memiliki kesepakatan untuk berpendapat. Nah, jadi kita memberi kesempatan untuk Bapak dan Ibu semuanya untuk berpendapat. Jangan takut bahwa itu pendapat salah atau benar. Jangan seperti itu. Penting kita berbicara. 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, ini. Jangan nanti saling bully ya, seperti anak kita begitu ada kawannya berpendapat diketawain gitu ya, nggak bully seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Saya rasa kita udah paham itu semua. Nah, berpendapat setelah dipersilakan Bapak dan Ibu atau tunjuk tangan dulu ya kalau kita di ruang kelas, jadi resign dulu. Kemudian 5, berpartisipasi penuh Bapak dan Ibu ya, agar diskusi kita itu tidak akan membosankan 2 jam ke depan ini seperti itu. Ada saling nonton tatap muka aja kita seperti ini Mbak ya. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Kemudian 7, masuk tepat waktu, kalau bisa sih 5 menit sebelum pukul yang dijanjikan di dalam jadwal itu kita sudah masuk. Karena sulit terkadang kita mencari jaringan yang pas seperti itu. Kemudian masuk tepat waktu, kemudian on kamera. Kalau seandainya tidak bisa ya minta izin, tutup. Terkadang nanti kan kita karena sinyalnya tidak kuat begitu buka kamera akhirnya blank kan gitu. Nah, minta aja izin di chat. Bu, saya nggak bisa, kami mohon maaf nggak bisa buka kamera seperti itu. Maka responnya itulah yang penting Bapak dan Ibu, komunikasi ya. Jadi agar kami paham, agar kami tahu apa yang menjadi kendala Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tidak di ruangan apa nih tatap maya ini, berarti di chatnya, di ruang chatnya seperti itu ya. Jadi bisa disepakati nih Bapak dan Ibu, atau ada yang ingin dilanjutkan atau ditambah? Cukup dulu lah ya, karena saya lihat ibu-ibu pun tidak merespon gitu. Oke. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Ini diskusinya kita mulai Bapak Ibu ya. Mohon kontribusinya dalam diskusi ini agar lihat bahwa kita diskusinya hidup. Nah, silakan kalau mau ada yang mau dicatat dulu karena nanti begitu saya turunkan layarnya nanti kan. Ya, ini ya, hilang deh. Nah,
Yang pertama, kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya, artinya bagi Bapak dan Ibu sendiri itu apa? Itu nomor 1. Silakan saya berikan waktu untuk menulis dulu ya. Sudah Bapak dan Ibu? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, minta rekan semuanya untuk memberikan tanggapan. Boleh dimulai dari mana saja duluan, mau dari nomor 1, mau nomor 4, mau nomor 3 atau 2, silakan Bapak. Ya. Mohon karena ini diskusinya kita berbagi, ya silakan kalau ada yang mau memberi tanggapan, tidak harus dari saya atau siapa itu kan. Kalau misalnya, oh saya Bu, enggak begitu, saya begini, begitu, kan seperti itu ya. Baik, saya turunkan dulu screen-nya agar kita bisa dapat berdiskusi. Oke, baik Bapak dan Ibu. Untuk sebelumnya kami mau menyapa dulu Bapak Jasabang tadi ya. Ayo Bapak Jasabang mana? Ya, udah bergabung dengan kita Bu Zakiah, itu Bu PP dan Bapak PP kita. Apa duluan? Bu Zakiah atau Pak Jasabang dulu? Boleh Bu, gimana Bu maksudnya Bu? Kenalkan dulu lah Bapak Ibu, kita ini kan bergabung di dalam apa nih, kita ada 3 PP ya, masing-masing beranggotakan 5, kecuali Ibu Zakiah ya, yang cuman 4 ya? 4. Ya. Terus silakan Bapak Jasabang. Baik, terima Mungkin kasih. ini walaupun orang Sabang mungkin nggak tahu juga Bapak di mana kan gitu ya. Ya, Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya Jasabang Aman Suada. Kalau dulu CGP-nya di angkatan 6, sekarang diberi kepercayaan untuk PP di angkatan 11 ini Bu. Saya bertugas saat ini di SD Negeri 1 Kota Sabang. Terima kasih Bu Fasil, Bu Sri. Oke. Ya Pak. Bu Zakiah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Zarkia. Saya CGP angkatan 6. Sama seangkatan dengan Pak Jas. Cuma saya PP angkatan 10. Nah, saat ini saya bertugas di TK Negeri 9 Kota Sabang. Dan merupakan salah satu TK penggerak di Kota Sabang. Alhamdulillah. Gitu, Ya, tapi biasanya kepala sekolah penggerak nggak diizinkan bertugas ya? Udah selesai ya Bu sekolah penggeraknya? Kebetulan saya bukan kepala sekolahnya Bu, saya cuma Oh iya, siap. Ya, karena biasa seperti itu ya, kepala sekolah yang sekolah penggerak itu tidak izinkan bertugas karena dia sama itu posisinya dengan sedang bertugas. Ya, baik Bapak Jasabang dan Ibu Zakiah. Jadi saya Bu Sri, saya dari Aceh Besar Bapak. Saya tinggalnya tuh di Pelabuhan Malahayati dulu, Pelabuhan Sabang. Mas sekarang udah pindah ke Ulele ya. Nah, tuh, jadi semikian Bapak. Ya Bu. Bu, ini ada PP satu lagi Bu Nila Bu. Bu Nila udah perkenalan tadi di awal, bahkan udah melompat lagi keluar beliau tuh. Ya Allah, itu aku akibat jaringan Bu ya. Iya, itulah. Masih ada Bu. Oh, masih ya, alhamdulillah. Ini dia Ibu Nila, Bu Zakiah. Tadi Ibu Nila dari sekolah, dari SD tadi.
SD 1 Sabang, Pak Jasabang. Kepala sekolahnya Pak Muhammad bukan. Gimana Bu? Putus-putus. Kepala sekolah SD 1 itu Bapak Muhammad Edward ya? Bapak Muhammad Edward, kepala SD 4 Bu. Oh, kepala SD 4. Itu kalau Pak Har apa ya? SD 26 Bu. Oh gitu. SD 25. SD 25 oh, Bu. Itu liting saya di PGS itu. Oh, di PGSD Bu ya? Oh, nanti. Iya. Nah, angkatan pertama kami dulu tuh dengan Pak Mehmet. Mehmet kami panggilannya tuh. Pak Muhammad Edward. Muhammad. Satu kampung tuh Bu. Oh gitu ya. Alam nantilah. Oke, baik Bapak dan Ibu, silakan memberikan pendapat siapa, boleh dari nomor 1, boleh dari nomor 2, silakan. Bu Eli ya, Ibu Eli Srihartati, silakan siapa saja Bu Fajaria atau yang lainnya. Kemudian boleh juga pendapatnya diisikan di chatnya Bapak dan Ibu ya, kalau ada teman yang sedang berbicara. Mungkin tidak bisa lagi atau lagi menunggu teman, boleh juga diisi di chatnya. Oke, silakan Bapak Ibu Rika, silakan memberikan pendapat tadi. Dari 1 boleh, dari 2 boleh, dari 3 boleh, dari 4 boleh. Satu-satu dulu, nanti baru kita lompat. Silakan. Oke, Ibu Rika, silakan. Baik Bu, mungkin saya mau kasih tahu tentang, bukan kasih tahu ya, tapi lebih sharing makna menuntun dalam proses pendidikan anak yang terdapat pada soal nomor 1. Jadi mungkin menuntun itu kita selain sebagai seorang guru menuntun seorang anak atau murid agar bisa memahami ability ataupun kemampuan yang dimilikinya ketika proses belajar. Jadi mereka tahu kan tidak semua anak itu memiliki pola pikir yang sama ataupun pengetahuan yang sama. Dan kita harus menuntun mereka untuk tahu apa yang mereka minatnya mereka, apa yang mereka sukai, sehingga sesuatu yang mereka sukai itu bisa bermanfaat bagi mereka dan untuk masa depan mereka. Begitu saja dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya Bapak dan Ibu, saya mohon maaf, tadi lupa saya pertanyakan di awal. Apakah kita semua di ruangan ini satu keyakinan seperti itu? Atau ada yang berbeda? Sama ya? Sama. Ada dari yang Kristiani atau ada dari yang apa? Tidak ada ya? Satu keyakinan semuanya. Satu keyakinan, alhamdulillah. Soalnya jangan salah nanti saya tadi lupa saya di awal mempertanyakan. Oke, baik Bapak dan Ibu, itu tadi sudah diberikan respon oleh Ibu Ibu Rika. Ayolah kita kasih emojinya. Bapak dan Ibu kan di sini kita sambil belajar ya. Nanti kalau yang nggak bisa tuh bilang ngambilnya dari mana Bu gitu kan. Itu di laptop kita kan ada emoji tuh, gambar emoji, tinggal milih aja mau kasih apa ke Bu Rikanya. Di TikTok begitu juga Bu Rika. Ya. Adik sekali sama Bapak, mari kita berikan tepuk tangannya dengan emoji ya. Baik. Lanjut Bapak dan Ibu, ada Pak Salihin sudah bergabung ternyata, mohon maaf Bapak karena tidak nampak wajah gitu ya. Silakan Pak, mau berpendapat ya, mau nomor berapa dulu? Bapak Salihin. Silakan Pak. Nampaknya masih sinyalnya slow tuh. Baik, ayo Bapak dan Ibu. Kalau tidak ini saya baca pendapatnya Ibu siapa ya? Ibu Nurisma. Ini Ibu Ana Asmaul Husna ya Bapak Baik Muhammad. Ya, ini dia dalam konteks pendidikan anak. Coba Bapak dan Ibu dengar.
Dalam konteks pendidikan anak, kata menuntun memiliki makna sangat penting dan mendalam. Menuntut berarti memberikan arahan, bimbingan, dukungan kepada anak dalam proses pembelajaran perkembangan mereka. Ini bukan sekedar memberikan informasi atau pengetahuan, tetapi juga melibatkan aspek emosional, moral. Orang tua, guru, dan pendidik berperan ya sebagai penuntun yang membantu anak menemukan potensi mereka, kemudian mengembangkan keterampilan sosial serta membentuk karakter yang baik. Baik, itu tadi adalah pendapat dari Ibu Nurisma. Menuntun adalah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada anak-anak kita. Ya, seperti itulah pendapatnya Ibu Nurisma. Bagus ya Bapak dan Ibu, itulah makna daripada menuntun. Barangkali Bapak dan Ibu, itu Pak Salihin tuh masih. Silakan Pak Salihin. Kita kasihlah jempolnya buat Ibu Nurisma ya. Oke, yuk Bapak Salihin, mana? Sudah kehilangan sinyal ya? Kalau tidak, Ibu Eli dulu lah. Ibu Eli dulu ya, Bu Eli. Silakan. Ya, Silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang selama ini saya lakukan ketika proses belajar di kelas bersama peserta didik itu saya jumpai karakteristik peserta didik itu yang berbeda itu dalam kegiatan belajar. Saya pribadi apa yang harus saya lakukan supaya minat mereka untuk belajar itu tetap ada? Apa yang harus saya lakukan? Dengan karakter yang saya temui, saya berusaha untuk menyikapi cara mereka dalam belajar. Terkadang karakter yang memang sudah baik itu yang terdapat yang sudah dimiliki oleh peserta didik itu hampir setengah lebih, itu tetap kita bina dan kita kembangkan yang memang karakteristiknya terutama dalam kegiatan belajar itu sudah baik. Terkadang yang masih kurang itu menjadi tugas saya bagaimana cara untuk kita kurangi perlahan, bahkan terkadang karakter yang tidak baik itu harus mampu saya hilangkan pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Selama itu kita berusaha terus Bu sampai ada perubahan di mereka walaupun terkadang dampaknya masih kecil. Itu yang pernah saya lakukan Ibu. Terima kasih. Yuk, terima kasih Ibu Eli ya. Iya Bapak dan Ibu, memang anak kita terdiri dari berbagai macam karakter. Satu anak, satu karakter. Kalau anaknya di kelas ada minimal 25, itu ya 25 karakter lah harus Bapak dan Ibu tangani ya. Jadi inilah yang kita tuntun, inilah yang kita bimbing, kita arahkan seperti Ibu sampaikan tadi. Sampai baik, terima kasih Bu Eli. Nah, selanjutnya Bu Aprida, silakan. Bisakah dibuka kameranya Bu Aprida? Yang apa LMS-nya dikunci ya? Udah dapat kunci apa belum? Ayo buka Bu. Aduh ya. Silakan Bu. Bu Fajar gimana? LMS-nya dikunci enggak? Masih belum bisa dibuka. Iya, sabar ya. Kuncinya mungkin lagi disesuaikan. Tak apa-apa. Silakan Bu Afrida. Ya, baik Ibu. Saya mencoba menjawab tadi. Nomor berapa? Masih nomor 1 Ibu, menuntun ya. Masih nomor 1, siap. Oke, lanjut. Kalau menurut pemahaman saya itu menuntun adalah mengarahkan kepada sesuatu hal seperti yang kita harapkan, tapi tentunya dengan tidak adanya paksaan atau keinginan sebelah pihak saja, dengan tujuan untuk lebih baik lagi. Oke.
Baik, terima kasih Bu Afrida. Ya, kita jangan memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Istilahnya anak kita tuh kita anggap seperti apa tuh? Kalau kita ini kan langsung patah ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita cari dulu. Karena itu kalau di guru penggerak ini pasti ayo salam sehat, salam bahagia begitu kan. Ini saya rasa Bapak dan Ibu nih ada yang belum sempat baca. Memang ya tampilan modulnya masih 1.2, 1.3 seperti Pak Salihin bagaimana tampilan LMS-nya ke titik berapa udah mau diberi bonus tuh seperti Pak Din tuh ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita masih remang-remang gitu. Mudah-mudahan untuk beberapa hari ke depan ini ya kita sudah dibukakan semua itu modul sehingga kita bisa membaca lebih dalam lagi ya. Kemudian seperti tadi, ayo dong kita beralih ke nomor 2. Kira-kira tadi pertanyaan nomor 2 apa ya? Coba silakan Bapak Ibu. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya? Nah, ini sosial budaya di daerah Sabang ini bagaimana nih ya? Apa ada Bapak dan Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di Sabang? Oke. Siapa yang mau duluan? Ini yang berkenaan dengan menuntun sosial budaya ya. Bagaimana di Sabang nih sosial budayanya? Apa sama dengan Aceh Raya? Oke, silakan. Itu Ibu Afrida masih yang resign yang tadi atau resign baru? Belum dibuka tuh mute-nya. Nah, buka dulu. Oke, gimana? Ini baru apa lama? Tadi. Yang baru tapi belum ini Bu. Ayo silakan berpendapat. Itu kayaknya Pak Salihin kekurangan sinyal tuh. Oke, silakan Bu. Baca boleh. Ini yang berkenaan dengan sosial budaya. Menuntun. Berarti berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat ya. Kalau sosial budaya. Ayo Ibu Pajar barangkali ada ide. Di chatnya boleh juga ya. Isi. Kalau kadang nggak berani berbicara. Kalau saya daripada nulis Bu disuruh ngomong aja. Ya, susah nulisnya Bu Frida. Kalau udah nulis tuh udah hilang kata-katanya. Boleh Bu. Coba saya coba ini Bu ya. Ya, mungkin nanti dengan Ibu Frida nanti ada apa teman-teman yang lain Bu ya. Iya, jadi ada aspirasinya gitu ya. Bukan aspirasi, itu uang dewan ya. Oke, lanjut Bu. Tadi bagaimana kita menuntun memaknai kata menuntun itu Bu ya dalam sosial budaya. Iya. Menurut saya mungkin bukan mungkin Bu ya, mungkin memang di Sabang kan kota ini daerah wisata ya. Jadi betul. Kita bisa menuntun anak-anak kita untuk lebih siap untuk menyambut tamu-tamu ya dari dalam negeri, luar negeri dengan kebudayaan kita, dengan tari-tarian, dengan lagu-lagu daerah. Mungkin itu salah satunya Ibu, dikembangkan di seni Ibu, diarahkan ke seni kalau menurut saya Ibu. Iya. Sekian. Terus terima kasih Bu Zakia, mungkin bisa terbuka pemikiran ibu-ibu yang lainnya, silakan. Siapa tuh? Baik Ibu, lagi hujan ya Bu Pajar ya? Kipas angin Ibu. Oke, Mas angin. Oke, lanjut.
Ya, baik. Pengetahuan tentang pembelajaran, misalnya di sini kami menuntun. oleh Silakan. itu seperti pembelajaran terbuka. Itu maksudnya kami mengenalkan dulu di daerah di mana tempat kemudian pendidikan itu melalui kodrat alam dan kodrat zaman. Itu anak memang sudah ada di bawah. Jadi kita seorang guru sebenarnya bukan mengarahkan anak itu sesuai kemauan kita, tetapi memang anak tersebut sudah ada di dalam jiwanya. Masing-masing misalkan tinggal dia di daerah pesisir, kita bisa artinya memberikan pengetahuan itu tentang bagaimana dengan kodrat alamnya. Kemudian memberikan arahan yang sesuai dengan anak yang sekarang yang sifatnya jangan seperti di Indonesia. Kalau kami kan pesisir ibu, pembelajarannya sesuai dengan abad 21 dan menggunakan teknologi. Ya, Ibu Fajar kayaknya udah udah ke kodrat alam dan kodrat dan kodrat zaman ya. Baik, ya. Nah, ya memang hari ini harus seperti itu, sama dengan seperti disampaikan Bu Afrida tadi, karena Sabang itu dari daerah wisata, maka kita harus mampu membimbing, mengarahkan anak kita, menuntun untuk menghadapi budaya-budaya asing ya, yang banyak berdatangan ke tempat kita. Jadi setidaknya anak-anak kita harus dibentengi dulu ya, dibentengi dengan ya setidaknya itu yang pertama itu adalah budaya daerahnya dulu, mantap gitu. Cinta produk sendiri dulu ya Bapak Ibu, baru cinta produk luar seperti itu. Karena itu Bapak dan Ibu harus lebih kepada membimbing kebudayaan sosialnya seperti itu setelah anak-anak kita itu. Nah, jadi tadi sudah dibuka pemikiran Bapak dan Ibu oleh Ibu Afrida dan juga Ibu Fajar. Barangkali ada sambungan lainnya dari Bapak dan Ibu. Ada Pak Sahrudin. Bapak silakan Pak. Silakan Pak, mau berpendapat yang mana? Mana Bapak Sahrudin? Halo Bu Eli, silakan Bu Eli dulu. Pak Sahrudin kayaknya. Oh, Pak Sahrudin ada di tempat? Oke, Bu Eli dulu. Mohon maaf Bu Eli, panggilannya Bu Eli, Bu Sri atau Bu Lestari? Tunggu Pak Din ya, sebentar Bu Eli dulu. Oke. Tidak ada suara Bu Eli. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Yang selama ini Ibu kami lakukan di sekolah berdampak dengan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Itu kebetulan Bu, sekolah kami itu sekolah yang mengkontekstual dengan muatan kurikulum merdeka. Kenapa sekolah ditunjuk
untuk melaksanakan muatan tersebut. Ini Bu, kebetulan banyak peserta didik kami yang berasal dari keluarganya Bu sebagai nelayan, berprofesi sebagai nelayan. Termasuk mereka yang sedang bersekolah itu banyak yang membantu pekerjaan orang tuanya terutama di sore. Itu yang kami temui Bu di kelas. Itu di saat pembelajaran yang saya lakukan, itu ada materi di kelas 3 tentang perubahan sosial. Itu dampak dari perubahan sosial kita sebagai negara wilayah maritim, itu saya libatkan. Itu Bu, saya lihat mereka lebih banyak memberikan ide, selain ide yang sudah saya pancing 1, 2, itu mereka banyak menambah. Artinya ini bisa kita teruskan, kita kembangkan kemampuan yang mereka miliki. Terus untuk di luarnya Ibu, untuk ekstranya itu untuk mendukung pembelajaran di kelas, itu sekolah membuka peluang ekstrakurikuler itu untuk menumbuh kembangkan bakat mereka untuk misalnya dengan membuat poster, jaga lingkungan pantai, apa yang harus dilakukan ketika wilayah kita sebagai wilayah maritim. Itu saya temui Bu, banyak sekali ide yang mereka bisa munculkan. Itu apresiasi yang besar yang bisa kami sekolah berikan kepada anak didik tersebut. Itu tugas kami untuk terus membimbing mereka. Itu yang memang sampai udah dari 2020 sampai 2024 itu masih kami jalankan program tersebut. Itu dukungan dari orang tua pun luar biasa Ibu. Itu udah kami alami sebatas yang kami lakukan di sekolah kami Ibu. Oke. Bagus ya Bu ya. Ayo Bapak dan Ibu kasihlah jempolnya atau apa bunganya gitu ya untuk Ibu Eli. Satu belum tanya tadi Bu Eli. Bu Eli panggilannya Bu Eli, Bu Sri atau Bu Lestari? Bu Eli. Bu Tari. Bu Eli ya. Ya. Oke, semoga kita nggak salah panggil gitu kan. Baik Bu Eli, terima kasih banyak ya idenya memang seperti itu yang berkenaan dengan budaya sosial anak-anak di lingkungannya. Apalagi ketika saya berjalan ke Sabang kemarin ya, salah satu saya lihat itu tong sampah rebon semuanya di setiap sudut pagar rumah saya perhatikan ya. Itu ya keren Bapak dan Ibu. Jadi teruskan jangan hanya 1-2 tahun. Itu terus dikembangkan karena itu berkenaan dengan kehidupan anak-anak dengan lingkungan dan masa depannya dengan masyarakat Bapak dan Ibu. Baik, ini ada 2 orang, ada Bu Eka, ada Pak Syahrudin. Pak Syahrudin, ayo apakah sudah bisa berkontribusi? Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini kan sudah jamnya asar ya. Kita izin nanti kita tutup dulu baru kita asar, bisa? Bagaimana Bapak Ibu? Baik Ibu. Setelah asar. Kita boleh ya, kita break nanti setelah baru kita sholat. Nah, karena ini di tempat saya sudah azan asar ini. Nah, jadi kita mohon waktunya 30 menit lagi ke depan, nanti baru kita istirahat salat asar Bapak Ibu ya. Boleh ya? Boleh? Boleh Ibu. Boleh Ibu. Boleh. Pak Sahrudin. Pak Sahrudin, silakan. Pak Sahrudin. Sementara kita nunggu Pak Sahrudin menampakkan wajahnya, Bapak dan Ibu perlu saya informasikan untuk absen kalau kita Zoom. Ya ini Bapak Sahrudin sudah. Silakan Pak. Suara belum Pak? Suaranya belum. Masih belum Pak, masih mikrofonnya masih ditutup. Ya, silakan Pak. Tidak buka kamera tak apa-apa juga. Oke, silakan Pak. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kalau kita lihat menuntun ini,
ini merupakan salah satu contoh ya, sesuatu yang diberikan kepada peserta didik supaya dia bisa berubah. Sekarang yang menjadi persoalan sekarang, kita lihat sekarang di dalam kehidupan kita, mungkin orang yang menuntun itu dia harus memberikan contoh. Contoh di sini kita lihat contoh sosial, baikpun contoh sosial ataupun contoh pengetahuan. Dengan demikian, dengan kita memberi contoh yang baik, apa yang kita sampaikan kepada mereka yang baik, kemudian kita laksanakan dengan apa yang kita katakan, mudah-mudahan mereka akan berubah. Contoh umpamanya, satu contoh kita memberikan sifat sosial kepada anak kita, menuntun anak-anak, mari sama-sama kita membuang sampah kepada tong sampah. Berarti terlebih dahulu kita harus menerapkan hal yang demikian. Jangan sampai kita sudah mengajarkan kepada anak, menuntun anak kita untuk mengajak anak-anak membuang sampah pada tong sampah, sedangkan kita sendiri tidak melakukan hal demikian. Di saat anak melihat hal demikian, pasti anak-anak itu, bapak itu aja enggak melaksanakan sebagaimana yang kita laksanakan. Juga dengan umpamanya kita dengan budaya. Makanya kalau kita di Sabang ini mungkin kita lihat mungkin ada orang pendatang berbagai macam berpakaian, kita kasih tahu pada anak-anak kita, ayo anak-anak kita berpakaian muslimah karena kita orang Islam. Di saat anak-anak kita mengajarkan ini, dia akan terekam dalam kepala dia. Saat dilihat kita yang mengajari kepada mereka tidak kita laksanakan seperti yang kita sampaikan, itu akan menjadi persoalan. Dalam hal ini berarti orang menuntun itu betul-betul dia harus menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu akan lebih efektif. Itu ya, Bu. Iya. Terima kasih, Pak. Sebentar, Pak. Panggilannya Pak Sahbudin, Pak Sahrudin, Pak Udin aja. Terserah, Bu. Hah? Terserah Bu. Bukan gitu, Pak. Biasanya Bapak Ibu panggilnya apa gitu, biar kami juga enak manggilnya. Langsung ya, Pak Sahrudin ya. Ya, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Ayo kasih mobilnya buat Pak Sahrudin. Lebih semangat lagi. Bagus ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Sahrudin tadi. Setiap kita melakukan, setiap kita memerintahkan sesuatu, maka kita harus di depan ya. Sama seperti memandikan kerbau atau kuda ya, Pak ya. Yang pegang tali duluan masuk ya, Pak. Di Sabang ada nggak, Pak ya? Di Sabang nanti anak-anak nggak pernah lihat orang mandikan kerbau. Itu biasa pengepalanya duluan ya. Seperti itu. Jadi seperti itulah Bapak dan Ibu. Jadi seperti disampaikan Pak Sahrudin tadi, memang betul. Jadi kalau kita mau memimpin anak-anak, kita juga dulu harus jadi dan bagi mereka. Mbak Eka itu sudah lama menteri. Silakan Bu Eka. Kita kembali cerita nomor berapa, 1, 2, 3, atau 4 gitu. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Baik, nama saya Eka Zamirayani, biasa saya dipanggil Eka. Kebetulan saya mengajar di sekolah luar biasa Bu, SLB Negeri 2 Sabang, yang bertempat di Jalan Ane Laut Sabang. Ya, jadi untuk pertanyaan ini, saya sepertinya lebih ke nomor 3 ya Bu. Karena kan anak-anak kami itu mempunyai kekurangan yang, maksudnya mempunyai kekurangan masing-masing gitu kan Bu, karakternya berbeda-beda, jadi setiap anak gitu. Jadi kami melakukan kegiatan menuntun itu, kami mendampingi Bu dan mendidik anak dalam semua proses pembelajaran dan dalam proses tingkah lakunya juga Bu. Jadi hal-hal yang kami lakukan itu kalau ke budaya dan perkembangan zaman, kami juga melatih anak-anak memanfaatkan apa yang ada di lingkungannya Bu, seperti misalnya dari buah kelapa kita bisa buat gantungan kunci gitu Bu kan, dari batok kelapa. Terus kami juga ada buat dari kelapa itu sapu lidi Bu, dari lidinya itu. Mungkin hal ini terkesan
sepele atau kecil, tapi bagi anak-anak itu membutuhkan waktu yang luar biasa, Bu, untuk melatihnya gitu kan, karena nggak semua anak bisa menggunakan alat-alat yang ada itu, walaupun itu sederhana gitu, Bu. Ya mungkin lebih ke situ, Bu. Menuntunnya lebih berat ya, Bu. Maaf Ibu, nggak kedengeran. Ibu ngomong mikrofonnya belum dihidupin. Maaf. Siap. Terima kasih Bu Eka atas pendapatnya. Kemudian memang benar bahwa anak-anak itu lebih pada kodratnya. Yang kedua, kemudian harus sesuai dengan perkembangan anak. Kecil mungkin nggak berarti buat mereka ya, karena keterbatasan mereka. Itu maksudnya sudah sesuai ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini karena Bu Eka sudah membuka pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, ayo Bapak dan Ibu silakan juga membahas tentang pertanyaan nomor 3 dan 4. Berkenaan dengan kodrat alam dan perkembangan zaman. Kemudian yang di bawah itu, yang keempat, yang terakhir itu adalah apa tadi itu? Yang tentang menghamba anak. Apa yang Bapak dan Ibu maknai hari ini? Pendidikan yang menghamba pada anak. Silakan bagi yang tidak sempat kita berbicara berkomentar, jadi boleh dituliskan pendapatnya di chatnya Bapak dan Ibu ya. Mainkannya Bapak Ibu bisa komentar. Kita tidak komentar, silakan tulis di chatnya. Nah, silakan Bapak dan Ibu siapa yang mau mengkomentari yang pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Kodrat apa? Kemudian yang keempat itu kan ini Bapak sudah pernah itu, apa maknanya menghamba pada murid kalau menurut pemikiran Bapak dan Ibu? Silakan. Karena itu menghamba pada anak itu banyak yang menjadi polemik itu di dalam kehidupan kita, apalagi kita orang Aceh Bapak Ibu ya. Misalnya gimana gitu. Ayo silakan bagaimana menurut menurut Bapak Ibu CGP ini kalau sudah jadi pemikirannya tentang menghamba pada anak. Kemudian tadi kodrat alam, silakan. Yang mau di chat juga boleh. Ibu Eli gimana? Ada mau ditambahkan? Baik Ibu, yang relevansi relevansi yang nomor 4 Ibu, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara makna menghamba pada anak dan peran sebagai pendidik. Baik yang selama ini yang sudah kami lakukan Ibu, kita menghambakan diri bukan dalam artian kita harus patuh dengan anak. Artinya apa? Memang yang terkadang karakter yang dimunculkan oleh anak tersebut memang terkadang harus kita tiru itu. Bukan dalam artian kita patuh dan sebagainya, bukan dalam artian yang mendalam, tapi saya maknai menghambakan diri memang terkadang yang karakter yang dimunculkan oleh anak itu memang ada yang seharusnya kita tiru. Itu yang saya maknai, dan terkadang ada karakter yang memang bukan yang seperti yang kita inginkan, dan bahkan peserta didik lain itu kita bisa meluangkan waktu yang banyak untuk pendampingan di merekanya. Kebetulan Bu di sekolah kami punya program guru asuh itu setiap seminggu sekali setelah jam gotong royong itu ada pendidikan karakter. Jadi dengan berkumpulnya anak dengan semua guru itu terkadang kita mendengar keluhan anak dan terkadang kita beri apresiasi yang memang ada perubahan di dia yang memang luar biasa. Dan bukan hanya kita, itu teman-temannya juga sangat mendukung.
Ini program Bu udah kami lakukan dari tahun 2010. Alhamdulillah sampai dengan sekarang masih bertahan program tersebut. Di sana kami banyak meluangkan lebih dekat dengan anak. Artinya apa? Setiap yang mereka bicarakan, baik senang, susah, itu kita terima Bu. Kita terima. Ada terkadang memang guru asuh tersebut mencari mitra lagi dengan guru asuh lainnya untuk perkembangan karakteristik peserta didik tersebut. Alhamdulillah Bu, dampaknya itu 90% Bu, hampir berhasil Bu untuk di sekolah. Anak-anak pun kendala demi kendala yang dihadapi, mereka mau terbuka ke kami, guru, terutama yang di guru asuhnya, itu udah luar biasa. Mereka tidak menutup diri, dan ini yang harus kita dengar dengan bijak, dan yang memang terkadang yang memang harus kita sikapi, dan yang banyak itu Bu yang apresiasi yang kita berikan untuk mereka. Itu Bu sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan di program guru asuh itu Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Eli. Ayo teman-teman berikan emojinya buat Ibu Eli ya, sudah bagus sekali sudah menyampaikan makna pendidikan yang menghamba anak-anak menurut perspektif beliau. Jadi baik Bapak dan Ibu, jadi makna yang Ibu Eli sampaikan tadi, menghamba itu bukan berarti kita tunduk ataupun patuh seperti maknanya kita patuh dan tunduk menghamba kepada Allah Bapak dan Ibu. Bukan seperti itu. Tapi lebih daripada kita pelayanan kita terhadap anak-anak ya. Di sekolah kita melayani anak, itu membimbing anak. Seperti cerita di atas tadi, kembali mengarahkan, membimbingkan, menuntun, lebih kepada itu. Jadi tidak ada maknanya itu kita menghamba itu sepertinya kita seolah-olah menghamba seperti layaknya kita menghamba kepada Allah, tidak. Jadi menghamba kepada anak itu seperti Bu Eli sampaikan tadi, lebih kepada pelayanan kita terhadap anak. Dalam arti kata begini loh Bapak dan Ibu, kita nih guru ada kan dikarenakan adanya siswa ya. Kalau enggak ya kita enggak disebut guru lah, orang siswanya enggak ada, seperti itu. Atau ini seorang kepala sekolah, belum tentu bisa disebutkan kepala sekolah apabila sekolah yang dia pimpin tidak ada. Tidak ada. Bagaimana menjadi seorang kepala sekolah? Nah, selebih kepada itulah kita pun sebagai pendidik, jadi adanya kita selaku pendidik dikarenakan kita punya peserta didik seperti itu. Jadi setelah adanya peserta didik, ya kita haruslah tadi disampaikan, kita melayaninya, kita memberikan kebutuhannya, membimbingnya, kemudian memberikan pelajaran, memberikan pelatihan, memberikan sepertinya kita menghamba kepada murid kita. Bagus ya Bu Eli, terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, siapa lagi yang ingin berpartisipasi? Ayo mainkan ruang chat, jangan lupa. Bapak dan Ibu, baik silakan. Yang lain ini siapa nih Bu? Ika nih, Bu Rahman, ini Bu Ari, angkat tangan lagi ya? Atau tadi yang belum turunkan? Baik, silakan Bu Ika. Baik Ibu, ini saya mau tentang yang soal nomor 4 Ibu. Tentang soal nomor 3 Ibu. Nomor 3 ya, silakan. Kodrat alam dan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, silakan Bu. Menurut saya ketika proses menuntun belajar anak ini kita harus melihat dari yang pertama itu kodrat alamnya anak, dan juga kita harus melihat dari kodrat zamannya anak. Jadi kodrat alam itu kondisi anak ini, bagaimana sosial budaya dan lingkungannya. Kalau kodrat zaman ya zaman mereka. Contohnya kalau sekarang zamannya anak-anak sekarang itu kan dipenuhi dengan gadget ataupun elektronik ya. Nah, kalau di sekolah saya ini Bu, mungkin bisa dibilang sekolah saya ini pesantren. Tapi pesantren ini kan memang nggak diperbolehkan untuk bawa gadget, nggak boleh bawa HP gitu kan. Tapi kita nggak sampai harus seperti zaman purbakala nggak tahu apa-apa tentang gadget, itu nggak boleh juga itu. Jadi kami di sekolah itu ada seperti ketika ada acara itu anak-anak diperbolehkan untuk
mengedit video ataupun membuat film, mengedit blanko-blanko ataupun membuat seperti poster dan lain-lain yang bersifat itu langsung menggunakan gadget gitu ataupun komputer atau laptop gitu. Jadi kita mempertimbangkan zaman itu agar anak-anak juga mengikuti perkembangan zamannya mereka. Gitu. Jadi walaupun kita mungkin di zaman kita itu kita belajar nggak menggunakan gadget, tapi kita jangan sampai menuntun mereka cuman menggunakan budaya belajar kita dulu. Nggak boleh juga. Kita harus mempertimbangkan tentang bagaimana zamannya mereka. Begitu saja. Baik, terima kasih Bu Rika, bagus ya. Jadi apalagi Kota Sabang ya, kota wisata. Jadi kodrat alam di seputar situ emang sudah diharuskan untuk untuk menerima ya, terbuka terhadap pendatang gitu yang berwisata ke sana. Jadi bagusnya langsung seperti Bu Elijati juga sampaikan bahwa ini adalah anak nelayan, maka bagus untuk memberikan pembelajaran yang berkenaan dengan alam sekitarnya. Dan juga tadi katanya perkembangan zaman. Semakin kita larang jangan bikin pegang gadget, itu mereka akan semakin seperti disuruh ya. Jadi alangkah baiknya memang arahkan gadget itu ke arah yang lebih baik atau yang bermanfaat untuk pendidikan. Kalau mungkin kita larang, itu kita semakin menantang bagi anak seperti itu. Akhirnya semakin mencuri kesempatan, malah itu lebih tidak bagus ya. Maka gadget-gadget yang dibawa ke sekolah itu ya baguslah seperti Ibu Rika sampaikan tadi, arahkan ke hal yang positif gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya waktu juga yang memisahkan kita seperti itu ya. Memang diskusi kita sangat sangat hari ini sangat seru. Nah ini saya mohon izin lagi share screen sedikit lagi Bapak dan Ibu. Tadi sampai pada pertanyaan pemantik tadi Bapak dan Ibu ya. Nah untuk sekarang ini kita akan lihat pada, sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Belum Bu. Ya, saya kalau sudah kita tutup seperti ini. Nah Bapak dan Ibu, sekarang pada ujung kegiatan kita pada hari ini, kita ingin juga Bapak dan Ibu berdiskusi kembali seperti tadi kita sampaikan, kita akan dialog masalah kalau sudah penguatan sudah Bapak dan Ibu tadi ya, pemantik ini sudah, kemudian sini kita saling berdialog, berdiskusi, alhamdulillah juga kita sudah lalui. Kemudian sekarang ini Bapak dan Ibu kita refleksi dan umpan balik. Atau begini saja Bapak dan Ibu, kira-kira dari semua pembelajaran yang sudah Bapak dengarkan dari teman atau dari apa yang sudah Bapak dan Ibu baca-baca di LMS, kira-kira hari ini masih ada nggak yang ingin didiskusikan begitu dengan teman-teman selain daripada apa yang sudah kita sampaikan di 4 pertanyaan pemantik tadi. Silakan Bapak dan Ibu. Karena setelah itu kita akan penutupan dan doa penutup, kemudian kita putus bersama. Baik, silakan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya seperti itu, silakan. Ayo Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan berkenaan lebih kepada apa yang sudah dipelajari, mungkin ada yang menggajal. Ini ada Ibu Aprida, ayo silakan. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau boleh di ruang chatnya juga Bapak dan Ibu yang lainnya bila tidak punya kesempatan untuk berbicara. Silakan Bu, apa tadi? Bu Aprida, apa yang ingin kita diskusikan? Berkenaan dengan apa? Mana ya, Bu Aprida? Yang lainnya Bapak dan Ibu, barangkali ada sesuatu yang ingin didiskusikan sebelum kegiatan ini kita tutup.
Ibu Saripah, ada sesuatu? Silakan. Baik Ibu, saya sedikit menanggapi mungkin ya tentang pembahasan tadi dengan Ibu Afrida. Kebetulan mungkin hampir sama dengan tanggapan saya, yaitu tentang sosial budaya di Sabang. Ya, kebetulan saya baru saja mengikuti sebulan yang lalu ya tentang BIPA Aceh yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Aceh di Banda Aceh. Jadi kemungkinan tentang sosial budaya kita di Sabang, kita mungkin selama ini kalau misalkan datang turis ya, mungkin siswa kita atau anak kita ajak untuk berbahasa asing mereka. Ini mungkin sedikit sharing menambahkan tentang pembahasan Bu Afrida tadi. Jadi sekarang ada program dari Lembaga Bahasa Aceh itu bahwa anak-anak kita selaku pemangkunya kita menerapkan program BIPA, Bu. Jadi kalau misalkan bule atau turis datang ke daerah Sabang itu jangan kita welcome-kan dengan bahasa Inggris. Jadi kita welcome-kan dengan BIPA, yaitu bahasa Indonesia bagi penutur asing, seperti itu ya. Jadi kan kalau selama ini mungkin kalau kita datang bule kita say hello dengan kita datang welcome-kan dengan bahasa Inggris. Mungkin kalau sekarang mungkin ada penelitian baru ya dari Lembaga Bahasa Aceh itu bahwa kita sebagai guru, kebetulan saya kemarin dipanggil sebagai pemangku yaitu sebagai guru bahasa Inggris, mungkin disosialisasikan ke anak kita atau peserta didik. Kalau mungkin datang ada warga asing, otomatis sekarang bahasa internasionalnya yaitu bahasa Inggris. Mungkin kalau datang ke daerah kita Sabang, mungkin sekarang bisa kita welcome-kan dengan bahasa daerah kita, bahasa nasional dulu, yaitu bahasa Indonesia. Sebelum sejauh itu akan kita welcome-kan dengan bahasa Aceh kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Saripah ya. Betul Bapak dan Ibu, jadi terkadang sebenarnya bahasa Indonesia kita itu juga sudah dijadikan bahasa nasional di negara-negara di luar sana. Dan seperti tadi itu bagus ya, kita akan welcome-kan dengan bahasa Indonesia. Dan sejujurnya juga Bapak dan Ibu, bule-bule itu, orang-orang luar itu sebelum datangnya ke Sabang atau ke Indonesia ini pada umumnya, itu mereka sebenarnya sudah punya kamus bahasa Indonesia gitu. Jadi seandainya kita pun ingin bahasa kita itu lebih apalagi oleh mereka ya gunakan sajalah bahasa Indonesia kita seperti itu. Karena itu tadi yang penting, mereka setiap mau ke negara mana mereka sudah belajar itu tentang bahasa daerah itu. Setidaknya ucapan terima kasih, selamat datang, terus ya yang ringan-ringan itu yang pada dasarnya orang-orang kampung itu udah mereka pelajari itu terlebih dahulu. Jadi lebih lagi akan memperlancar itu karena kita pun orang pribuminya ya harus membudayakan ya. Apalagi tadi nanti di dengan bahasa Aceh ya, karena kan di TikTok di medsos kita lihat mana katanya ke Aceh dong kan gitu ya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih Ibu Saripah sudah mengingatkan kita semua, apalagi khususnya di Kota Sabang ya. Marilah kita bangun bimbing anak kita dengan budaya kita sendiri sebelum mereka lebih paham dengan budaya orang lain seperti itu. Dan kita guru penggerak inilah Bapak dan Ibu yang menggerakkannya ya, yang menjadi penggerak dan pendongkrak seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, sudah lewat 2 menit dari pukul 16. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kegiatan kita sini. Jadi Bapak dan Ibu, 1 jam setengah sudah pertemuan kita sudah bersama dengan, mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf, cuman ada itu adanya pada kita. Bila itu memang perlu kita belajar, mari kita belajar bersama Bapak dan Ibu, ambil uang yang halaknya seperti itu. Untuk di kegiatan ini sepertinya karena Allah sudah beri dari doa kita di awal tadi, maka alangkah baiknya kita ya dengan doa. Ini Bapak kita ini lah menangani padanya, akhirnya pada tidak mendukung. Bapak Jas Sabang masih di belakang layar tidak ya?
Bapak kita, Pak Sahrudin. Terus enak ya ngabsen bapaknya cuma 3, Pak Salihin gitu. Ada satu Mana lagi ini? Bu, Apa itu? Bapak Mitra Bu, Mas Mitra. Bapak itu, Bapak Mitra itu Bapak ya? Ya, tak apalah. Kira-kira kayak mana Pak PP, bisa nggak ditutup kegiatan kita ini dengan apa saja boleh? Dengan Al-Fatihah kah, dengan Ummul Quran, dengan apalah? Silakan Bapak. Baik, terima kasih kepada Ibu Fasilitator yang telah memberikan kita gambaran pada rukul pertama ini hari. Ini adalah hari pertama kita berjumpa di ruang virtual. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi lebih dekat sebelum kita tutup kegiatan rukul pertama ini hari. Marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dan kemudian kita bisa melaksanakan pada pelaksanaan besok lagi ya Bu ya. Besok lagi dalam kegiatan. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Triban. Ya, terima kasih Pak Jasabang sudah menutup kegiatan kita ini. Dengan berakhirnya tadi kita membaca basmalah, maka semoga berakhir kegiatan kita ini. Baik Bapak dan Ibu, ini karena laptop saya tidak bikin foto bersama. Kira-kira dengan foto siapa? Dengan laptop siapa bisa? Ibu-ibu ada yang bisa foto enggak? Bisa Bu, bisa saya. Oke, silakan. Melalui laptop ya. Silakan Bapak dan Ibu kalau bisa dibuka, silakan. Kalau saya nggak pernah. Laptop pakai kamera Bu. Laptop aja screenshot. Baik, silakan Bapak dan Ibu sudah difoto. Nanti kalau sudah dipoto kirim ke grup ya Bapak Ibu. Ini ada Pak Mitra ya. Sorry Pak, tadi nggak kelihatan. Iya Bu. Baik, tolong mohon bantu ya dipoto di screenshot di laptop. Bisa? Pakai HP ya? Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya sore ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya sampaikan selamat beristirahat Bapak dan Ibu. Kita akhiri billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat